Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori antrian dalam studi saya, simulasi penerapan teori antrian dalam pembatasan pengunjung objek wisata. Pendahuluannya, bulan Maret 2020, masyarakat di seluruh dunia dihadapkan pada masalah pandemi yang disebabkan oleh coronavirus disease atau COVID. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan manusia dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak besar bagi sistem pendidikan, juga berdampak pada pengurangan aktivitas di luar rumah, melambatnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor termasuk di sektor pariwisata. Menghadapi situasi tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar sektor pariwisata dapat kembali pulih. Salah satu permasalahan dalam pengembangan tempat wisata dapat disebabkan oleh adanya aturan pembatasan jumlah pengunjung. Teori antrian pada dasarnya merupakan pendekatan matematis dikenal sebagai bagian dari riset operasi. Antrian dicirikan oleh kedatangan dan proses layanan, jumlah server, dan kedisiplinan layanan. Selain itu, antrian juga terkait dengan slot service system yang memungkinkan konsumen atau pengunjung untuk datang kembali. Dalam penelitian ini akan ditinjau penerapan teori antrian dalam pemodelan jumlah pengunjung tempat wisata. Dengan didasarkan pada teori antrian, riset ini menyajikan suatu mekanisme yang relatif praktis untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung sembari mengurangi kemungkinan terjadinya penolakan pengunjung. Untuk metode yang saya ambil ada dua. Yang pertama itu teori antrian. Komponen utama dalam teori antrian itu yang pertama adalah proses kedatangan, yang kedua proses pelayanan, yang ketiga kapasitas sistem, yang keempat populasi, dan yang kelima itu disiplin. Untuk metode yang kedua yaitu teknik pengumpulan data dan analisis data. Terdapat dua tahap. Yang pertama itu sintesis atau pengembangan model, yang kedua simulasi. Hasil dan pembahasan itu ada tiga. Yang pertama model antrian satu pelayan, yang kedua implementasi model antrian pada tempat wisata, yang ketiga kelebihan dan kelemahan model. Yang pertama, model antrian satu pelayan. Suatu proses antrian melibatkan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan dengan pola tertentu. Pelanggan tersebut akan menunggu dalam suatu antrian bila seluruh pelayanan sibuk. Dengan demikian, proses antrian dapat dipandang sebagai suatu proses kelahiran kematian, birth death process. Kelahiran terjadi bila pelanggan tiba di fasilitas pelayanan, dan kematian terjadi bila pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Dengan rumus W sama dengan 1 per mu dikurangi lambda. Yang kedua, implementasi model antrian pada tempat wisata. Laju kedatangan pengunjung ke tempat wisata tersebut, yakni banyaknya pengunjung yang datang setiap satuan waktu, dapat ditentukan dengan melakukan pengamatan di pintu masuk tempat wisata. Dengan cara yang sama, dapat dilakukan estimasi laju kepulangan, yaitu banyaknya pengunjung yang meninggalkan tempat wisata setiap satuan waktu. Di situ ada ilustrasi cara kerja model antrian pada tempat wisata, yaitu yang pertama pelanggan memasuki tempat wisata, dan kedua itu pelanggan mengantri di dalam tempat wisata, lalu pelanggan selesai dilayani dan keluar dari tempat wisata. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mudah diterapkan, yang kedua dapat memberikan estimasi real time, yang ketiga fleksibel, yang keempat mengurangi kebutuhan pengamatan manual, kelima dapat menjadi dasar pengembangan sistem otomatis. Kekurangan, yang pertama asumsi kedatangan per individu, mengharuskan asumsi distribusi probabilitas tertentu, belum mempertimbangkan fluktuasi waktu secara signifikan, tidak memperhitungkan perilaku pengunjung, estimasi dapat keliru bila variasi tinggi. Dan terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori antrian efektif digunakan untuk memodelkan pembatasan jumlah pengunjung pada objek wisata, terutama pada area wisata yang luas dan tidak memiliki kapasitas fisik yang terdefinisi secara pasti. Dalam model ini, banyaknya pengunjung dipandang sebagai banyaknya unit
yang berada di dalam sistem antrian yang nilainya dipengaruhi oleh lama kunjungan dan laju kedatangan pengunjung. Secara keseluruhan, pendekatan ini dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan bagi pengelola wisata dalam mengontrol kapasitas dan mencegah terjadinya kerumunan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.